Murniat Jaya Gea, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, nomor peserta PPG 10-20-7902-10-0013, nomor peserta ujian 20-25-26-12-12, unit kerja SD Negeri 07-10-26 Lasara Sabe, alamat Desa Lasara Sabe, Kecamatan Sabe, Kabupaten Nias Utara. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025, materi Aku Suka Menolong Sesama. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Shalom. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih untuk Ibu. Jawab. Cepat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Jawab. Silakan duduk. Baik, pertama dulu kita mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan atas hari ini yang telah Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, sehingga pada saat ini kita bisa bernafas, kita bisa ke sekolah. Jadi sebelum itu Ibu dulu mengabsen anak-anak kami. Apakah di antara anak-anak kami ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Ya, semua hadir semua ya. Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita mengawalinya dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan berdoa dan bernyanyi. Kalau ada di antara anak-anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa, silakan. Ya, silakan anak-anak kami. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi berserah kepada Yesus. 1, 2, 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menolong kami dari perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Engkau telah bersama-sama dengan kami. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan malas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan Yesus, setelah silakan pada hari ini, kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Mari kami berpintaran, kekuatan, agar kami bisa menjawab dan mendengarkan arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapa dan Ibu. Amin. Ya Tuhan Yesus, aminlah anakmu. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami yang telah memimpin kita dalam doa. Tepuk tangan dulu buat anak kami. Baik, sekarang kita masuk pada materi Aku Suka Menolong. Dan sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan mengulang kembali materi pada minggu yang lalu. Apakah ada di antara anak-anak
menjadi teladan? Saya Bu. Ya, silakan. Karena Yesus telah menyelamatkan hidup kali dan juga dosa manusia. Ya benar, tepuk tangan. Apakah ada yang lain, pendapat yang lain dari anak-anak kami? Saya Bu. Iya, Yesus memberikan makanan dengan 5.000 orang. iya, tepuk tangan buat kami. Atau masih ada lagi? Iya, silakan. Benar, iya, Yesus memberikan. Terima kasih kepada anak-anak kami semua. Semoga Tuhan memberkati anak-anak kami. Dan sekarang kita akan melanjutkan atau ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini yang dengan materinya aku suka menolong. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang materinya aku suka menolong anak-anak kami, yaitu menjelaskan arti tolong menolong sesama berdasarkan ajaran Alkitab. Yang kedua, mengidentifikasikan tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Menunjukkan sikap suka menolong sesama melalui tindakan yang nyata. Dengan itu, tahukah kalian arti dari tolong menolong? Ada beberapa, mari kita mengenalami ada beberapa contoh-contoh tindakan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita amati gambar-gambar di atas. Yang pertama, ada seorang anak yang jatuh dari sepeda, lalu ada seorang anak yang lain menolong temannya. Yang kedua, ada seorang kakek yang minta sedekah, lalu ada seorang kakak-kakak yang mau memberi tumpangan. Kemudian
Hizkia, seorang guruku, ingin mengajukan pertanyaan. Silakan tanya Hizkia. Ya, Guru. Bagaimana caranya agar memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam buku? Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jawabanmu itu benar. Jika kau melakukannya, kau akan hidup. Dan siapakah sesamaku manusia? Ada seorang pria turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang oleh perampok. Dia dipukuli, lalu ditinggal dalam keadaan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam berjalan juga di jalan itu. Tetapi ketika dilihatnya orang itu, dia menyingkir ke seberang jalan. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika melihat orang itu, ia mengamatinya. Dan hanya melihatnya. Tapi ia pun ke seberang jalan dan berjalan terus. Lalu ada orang Samaria yang sedang bepergian lewat di situ. Ketika melihatnya, hatinya merasa sangat iba. Maka didekatinya orang itu dan membersihkan luka-lukanya, dan menuangkan minyak, dan juga anggur. Lalu mengangkatnya ke atas keledai, dan membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya, ia mengambil 2 keping uang perak, dan memberikannya kepada pemilik penginapan, kemudian berkata, "Rawatlah dia, dan kalau ada biaya lain, saat aku kembali, aku akan membayar." Dari ketiga orang itu, yang manakah menurutmu yang bertindak sebagai sesama manusia? Tentu saja orang yang telah merawat dan berbelas kasihan padanya. Kalau begitu pergilah, dan perbuatlah seperti itu. Nah, setelah kita mengamati sebuah video di atas,
bangsa, budaya atau bagaimana? Ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, ini adalah kesimpulan. Tolong menolong berasal dari kata dasar tolong yang berarti bantu. Sebagai kata kerja digunakan kata menolong yang berarti meringankan beban, misalnya beban penderitaan atau kesukaran. Kata tolong menolong berarti saling menolong atau saling membantu. Tujuannya untuk meringankan beban seseorang. Sikap tolong menolong adalah perintah Allah yang harus dilakukan. Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan dalam menolong sesama. Contohnya, menolong teman dalam belajar, meminjamkan alat tulis, meminjamkan buku, memberikan jajan ketika temanmu tidak mempunyai uang. Ya, setiap bentuk pertolongan yang kalian lakukan haruslah menunjukkan tindakan yang benar dan positif. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika kalian menolong sesama. Kalian akan merasa gembira, memiliki banyak teman, dapat menciptakan suasana rukun damai dengan mempraktikkan sikap saling menolong tanpa membeda-bedakan. Kalian telah menaati perintah Tuhan. Hal ini tentu akan menyenangkan hati Tuhan. Adapun firman Tuhan berkata hari ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Diambil dari Galatia pasal 6 ayat 2. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ada beberapa tugas di rumah yang diberikan Ibu kepada anak-anak kami. Sekarang Ibu akan membagikan tugas di rumah, dan saya harap anak-anak kami bisa mengerjakannya di rumah dengan baik. Minggu depan dikumpulkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi minggu depan yang akan disampaikan oleh Ibu pada anak kami minggu depan, yaitu kita buka halaman 123. Judulnya Kehadiran Allah dalam Fenomena Alam. Itu pelajaran kita minggu depan ya anak-anak. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, dari awal tadi kita telah
Ya, dipersilakan.